Menteri UMKM meresmikan Pasar Negara Bahagia, Demer optimis pedagang lebih sejahtera. Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM, Maman Abdurrahman, meresmikan Pasar Umum Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, pada Senin 25 November 2024. Maman meresmikan pasar yang kini berganti nama menjadi Pasar Negara Bahagia itu didampingi anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali, Gede Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer, dan Bupati Jembrana Nengah Tambe. Turut hadir pula Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih yang akrab disapa Ajus Linggih yang juga Ketua Komisi 2 DPRD Bali. Usai secara simbolis meresmikan Pasar Negara Bahagia dengan pengguntingan pita, Maman bersama Demer, Bupati Tambe dan rombongan langsung meninjau pasar berlantai 2 itu. Maman juga menyapa para pedagang pasar serta mendengarkan keluh kesah dan aspirasi mereka. Para pedagang pasar mengeluhkan Pasar Negara Bahagia sepi dari pembeli semenjak dilakukan revitalisasi, terutama di lantai 2. Maman dengan penuh empati mendengarkan keluhan pedagang dan memberikan mereka pemahaman bahwa revitalisasi pasar ini butuh proses untuk membuat suasana pasar ramai pembeli. Barunya gimana tempat barunya? Hah? Saya bahagia di sini. Enak. Orang namanya aja Pasar Bahagia. Sekarang cantik. Nah, makasih buat Pak Bupati ya. Beliau ini, sama makasih buat teman-teman PU. Insya Allah. Dulu kepanasan sampai hitam, sekarang sudah glowing Pak, walaupun tidak ke. Cantik. Walaupun tidak ke apa Mbak Yan? Makasih buat Pak Bupati. Ya, sukses ya. Alhamdulillah. Ini udah banyak yang keluhan ya dari keluhannya yang di atas Pak. Kenapa? Ya itu udah nggak ada orangnya. Dagang itu kadang Baru. Ini udah, ibu jualan sini udah berapa lama? 2 bulan. 2 bulan. Iya, baru 2 bulan. Ini kan baru buka kan. Biasanya ya, itu sekitar 6 bulanan. Ya, mudah-mudahan. Ya kita selaku pedagang kepingin apa solusinya biar tambah ramai kayak dulu lagi. Jadi gini Bu, saya mau sampaikan ini memang di awal situasinya pasti begini. Hampir terjadi di seluruh Indonesia. Revitalisasi pasar atau modernisasi pasar hampir terjadi di seluruh Indonesia pada saat di 4 bulan pertiga sampai 4 bulan pertama memang kondisinya belum stabil. Betul Bu ya? Semua rata-rata begitu. Nah, sekarang tinggal menurut saya tugasnya dari Pemkab nanti itu yang di sana ditahan betul-betul tuh. Jadi nggak boleh lagi ada yang jual di sana, dipindahin semua ke sini. Maksudnya gitu loh. Soalnya di sana itu kan banyak orang emper, terus pagi lagi jualannya. Jadinya kita kan sudah di sana dulu orang belanja pagi-pagi, di sini siang sudah di sana dulu sudah di sini sepi. Maman lantas mengungkapkan kesannya atas Pasar Negara Bahagia ini. Dia mengaku merasa nyaman dengan fasilitas yang ada dan menyatakan bahwa interaksi dengan para pedagang berjalan baik. Maman juga mengakui bahwa meskipun respon dari pedagang pada umumnya positif, tantangan yang dihadapi pasar baru hasil revitalisasi seperti ini cukup besar, yakni masih sepi di tahap awal. Hal serupa menurutnya terjadi hampir di seluruh Indonesia, di mana pasar-pasar yang awalnya tradisional bertransformasi menjadi pasar modern dan dibutuhkan waktu 3 bulan hingga 6 bulan agar kondisi pasar menjadi ramai kembali. Maman menjelaskan bahwa rendahnya jumlah pengunjung di Pasar Umum Negara disebabkan oleh perubahan kebiasaan masyarakat. Ia menekankan bahwa revitalisasi pasar bukan hanya soal membangun infrastruktur, tetapi juga mengubah budaya. Masyarakat yang terbiasa berbelanja di pasar lama perlu diajak secara perlahan untuk beralih ke pasar yang baru.
Proses ini memerlukan waktu dan edukasi agar masyarakat memahami bahwa pusat perdagangan kini beralih ke pasar yang baru. Maman mengingatkan pentingnya konsistensi dan keberlanjutan dari pemerintah Kabupaten Jemberana dalam mendukung kesuksesan revitalisasi pasar ini untuk membangun budaya baru yang mengubah kebiasaan belanja masyarakat. Kesan pertama saya nyaman. Dan tadi saya juga berinteraksi dengan para pedagang-pedagang di dalam. Mereka rata-rata responnya positif. Namun memang harus diakui bahwa karena ini baru dan ini terjadi hampir di seluruh Indonesia kepada pasar-pasar yang baru direvitalisasi ataupun pasar-pasar yang awalnya pasar tradisional menjadi pasar modern. Memang ini terjadi, yaitu apa? Masyarakat belum banyak yang datang di sini. Kenapa? Perlu diketahui oleh semua publik, merevitalisasi pasar itu bukan hanya sekedar membangun infrastruktur, tapi merevitalisasi budaya. Karena harus dipahami, pada saat di pasar yang lama kan itu bertahun-tahun masyarakat terbiasa belanja di sana. Pada saat dibangun pasar yang baru, kebiasaan itu pelan-pelan memang harus didorong, harus dirubah. Jadi yang tempat yang lama harus pelan-pelan kita relokasi dan diberikan edukasi kepada masyarakat yang ada di sana bahwa kita sentralisasi di sini. Nah, itu aja tuh sebetulnya PR-nya. Maka dari itu, titipan pesan saya dibutuhkan konsistensi, dibutuhkan keberlanjutan dari pemerintahan Kabupaten Jemberana dalam rangka untuk melanjutkan pembangunan relokasi untuk masyarakat Kabupaten Jemberana agar terbangun sebuah budaya baru yang tadinya belanja di pasar yang lama pindah ke pasar yang baru. Itu yang memang sekarang harus didorong, dan pesan saya ya dibutuhkan sebuah keberlanjutan pemerintahan dan konsistensi dalam menerapkan kebijakan. Jangan sampai pemerintahan kabupaten ke depan stop. Akhirnya menjadi ada dua bagian dulu. Ada yang belanja di pasar yang negara, lalu yang pasar yang lama dibiarkan. Kasihan nantinya tuh. Itu justru kalau kita biarkan malah kasihan. Maka dari itu saran saya, karena semangatnya sudah di sini, diberikan edukasi aja Pak. Kita ajak pelan-pelan, nanti dari kami, dari Kementerian UMKM akan berbantu untuk disosialisasikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin perlu diberikan edukasi. Pasar itu bukan hanya sebagai tempat transaksi ekonomi. Pasar itu adalah tempat transformasi informasi, tempat berkumpulnya masyarakat, tempat berkumpulnya para pelaku-pelaku budaya. Maka dari itu yang harus dipahami oleh kita semua, pasar adalah menjadi sentral berkumpulnya seluruh masyarakat yang ada di daerah itu, dalam hal ini Kabupaten Jemberana. Nah, harapan kita dengan dilokalisirnya di tempat yang baru, terjadi sebuah penyerapan ataupun daya tarik magnet pelaku pengusaha-pengusaha kelas mikro yang ada di Jemberana. Nah, nanti kan di sini tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati, ada KLUT yang dimana itu juga menjadi program dari Kementerian UMKM untuk memberikan pembinaan dan pembelajaran serta akses permodalan dan akses pemasaran. Jadi nanti pasar ini akan kita dorong menjadi tempat sentral. Selain tadi para pedagang-pedagang di sini, edukasi pembelajaran yang akan diberikan oleh Kementerian UMKM bekerja sama dengan Pemkab tentunya akan kita dorong secara optimal melalui pasar ini. Jadi kita juga punya harapan nanti pedagang-pedagang yang nanti ada di sini tidak hanya pada kelasan mereka sekarang aja. Kita juga punya harapan nanti mereka tumbuh naik ke atas. Contoh, sekarang mungkin beliau-beliau yang ada di dalam sana pedagang ikan. Tidak menutup kemungkinan beliau ke depan, orang saudara-saudara kita yang di dalam, mereka bisa pindah membuat satu outlet sendiri khusus ikan. Ini yang lagi mau kita dorong nih. Perintah dan arahan dari Pak Prabowo dalam konteks ekonomi kerakyatan, beliau memerintahkan dan mengamanahkan kepada saya agar saudara-saudara kita, para pedagang-pedagang kelas mikro,
pengusaha-pengusaha kelas mikro, mereka semua bisa tunjuk. Ini yang akan kita lakukan. Program revitalisasi pasar ini adalah bagian dari mengumpulkan saudara-saudara kita, para pedagang-pedagang itu yang nanti akan kita berikan edukasi. Jadi ini akan juga sebagai salah satu sebagai tempat sentral edukasi untuk para pengusaha-pengusaha mikro. Anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali Gede Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demen mengapresiasi keberhasilan revitalisasi Pasar Umum Negara atau Pasar Negara Bahagia ini. Anggota fraksi Golkar DPR RI itu menyatakan optimisme terhadap kemajuan pasar dan juga peningkatan kesejahteraan para pedagang pasar dan UMKM di Jemberana. Sebab pasar ini menjadi semakin nyaman mengingat fasilitas yang memadai seperti tempat yang luas dan nyaman serta kipas angin yang memberikan kenyamanan suhu di pasar. Politisi Golkar asal Desa Tajun, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng mengungkapkan harapannya agar proses integrasi pasar ini berjalan dengan lancar meskipun beberapa pedagang mungkin merasa kurang sabar. Ia menyadari bahwa perubahan ini membutuhkan waktu, namun berharap bahwa upaya ini dapat segera terrealisasi dengan baik. Kita berharap nanti ke depan ini justru UMKM kita terus meningkat karena kita tahu ketahanan UMKM di masa lalu itu sudah menjadi bukti sejarah bahwa UMKM lah yang paling tangguh, dan tentu UMKM ini adalah kebanyakan masyarakat biasa. Nah, ini yang mesti menjadi konsentrasi pemerintah. Bahkan pemerintah sekarang membentuk kementerian tidak lagi digabung dengan Kementerian Koperasi, bahkan khusus Kementerian UMKM untuk lebih fokus, lebih kepada mengerti kondisi yang ada dan kemudian pemberdayaannya juga menjadi fokus. Saya pada optimisme pasar Jemberana ini tetap negara bahagianya akan lebih maju ke depan. Ya, saya lihat optimisme sekarang tempatnya bagus ya, terus kemudian udaranya tadi juga dengan kipas angin cukup udah terasa dingin gitu. Sementara itu, Bupati Jemberana Nengah Tambe mengungkapkan rasa syukur atas selesainya revitalisasi Pasar Negara Bahagia ini. Pasar ini diharapkan menjadi pusat perekonomian masyarakat Jemberana dan mampu bersaing dengan pasar modern lainnya. Dengan adanya Pasar Negara Bahagia, diharapkan perekonomian Jemberana semakin tumbuh dan masyarakat semakin sejahtera. Pelan-pelan, sabar, akhirnya bisa berjalan, ya. Sementara hari ini sudah Pak Menteri datang, sebentar lagi akan melihat sendiri kondisi yang ada di pasar kita, begitu. Kemudian Pak Menteri berkaitan dengan usaha mikro, ya kebetulan di sini ini ada 1.000 pedagang lebih, gitu ya, ada terdiri dari los dan kios. Pada hari ini memang yang sebagian yang pasar kering tidak semuanya aktif begitu, beberapa masih kondisi masih ekonomi belum begitu stabil di Jemberana ini. Tetapi yang untuk di pasar basah ya Gedung B, alhamdulillah sekarang sudah sangat bagus begitu. Dan kita, karena saya baru juga masuk kerja dari 2 bulan ini gitu ya. Jadi tadi malam saya sudah mulai langsung gebrak gitu ya. Ada semacam festival otomotif saya buat di sini. Kemudian kulinernya juga kita bangkitkan dan sudah mulai tampak bagus gitu. Jadi di samping pasar ini memang kegiatan ekonomi rakyat, juga bagian daripada ruang diskusi anak-anak muda, hubnya anak-anak muda, karena pada sore hari menjelang malam itu sudah mulai ramai dengan ada kuliner-kuliner yang disajikan khusus daripada yang bersertifikat PLUD ya. Jadi kita punya PLUD yang bagus di sini. Jadi semua yang mendapat pelatihan di PLUD itu kita prioritaskan mendapatkan tempat untuk kuliner-kuliner yang tersedia di sini. Nah, jadi apa yang kita latih di PLUD, startup ini dia langsung apa yang mereka jual di sini.
Para pedagang merasa senang dengan kunjungan Menteri UMKM ini dan mereka berharap pemerintah dapat segera mencarikan solusi agar pasar negara bahagia ini menjadi lebih ramai dan para pedagang, para UMKM bisa lebih sejahtera. Usai meresmikan Pasar Negara Bahagia, Menteri Maman didampingi Demer dan Bupati Tambe berkunjung dan makan siang di Sentra Tenun Jembrane yang menjadi rumah produksi dan pusat pemasaran terpadu seluruh produk kerajinan masyarakat Jembrane. Di sini, Menteri Maman dan Demer juga melihat langsung para pengrajin membuat kain tenun ikat endek Jembrane dan membeli sejumlah produk tenun endek khas Jembrane. Bali 1 mengabarkan.